Saat malam, Candela mengajak Manolo untuk pindah. Dia udah nggak nyaman dengan apartemen tersebut. Dia sempat bilang, apakah ini hukuman dari Tuhan untuk kita? Karena sampai sekarang, kita juga belum menikah. Manolo marah mendengar ucapannya. Dia udah kehabisan uang, jadi tidak bisa pindah lagi. Dia juga tidak memilih untuk menikah. Hari menuju ke tengah malam. Amparo yang stres dengan keadaannya, mencoba bunuh diri dengan mencoba meminum racun tikus. Di kamar Candela, Rafael melihat sesuatu di bawah lemari. Sedangkan Pepe, jendela kamarnya terbuka sendiri. Karena listrik padam, Manolo yang berada di luar kamar mencoba mencari tahu, namun dia juga diganggu. ¿Dónde estás? Karena udah nggak tahan dihantui, keluarga itu mencari penginapan dengan uang mereka yang seadanya. Karena keterbatasan biaya, mereka diterima untuk menginap 1 malam saja. Mereka hanya bisa berdoa bersama pada malam itu. Paginya, Manolo dan Candela melapor ke pihak bank yang telah membayar apartemen mereka. Mereka ingin pindah dari tempat itu. Tapi sayangnya, mereka harus tetap melunasi uang yang telah diberikan. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Manolo hanya berjanji dia akan melunasi hutang mereka. Saat pulang dan mau izin di tempat kerjanya, dia ternyata sudah dipecat karena tidak masuk tanpa kabar. Keadaan mereka semakin terpuruk. Candela nggak punya pilihan selain tetap bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Saat di tempat kerjanya, sepupunya yang telah memasukkan kerja Candela melarang dirinya mengantarkan barang karena terlambat datang sebagai pekerja baru. Dia mengatakan kalau dia udah berusaha memasukkan Candela ke tempat kerjanya, tapi Candela tidak menghargainya, hanya membuat namanya menjadi jelek. Dia juga membahas masalah kehidupan Candela yang dimana dia telah hidup bersama dengan suami kakaknya yang telah meninggal, yaitu Manolo. Candela kesal karena sepupunya itu selalu menjelekannya dari dulu. Dia meminta agar wanita itu tidak ikut campur dengan kehidupannya. Candela tetap mengantar barang menuju ke rumah Ibu Lola, wanita cacat yang kemarin memberi kartu untuk berdoa kepadanya. Ternyata, mereka sudah menunggu Candela berapa hari. Si ibu menjelaskan kalau Lola tahu hal buruk tengah menimpa keluarga Candela. Kehidupan masa lalu si hantu di apartemen kemungkinan cukup buruk hingga dia menolak untuk pergi. Candela nanya, kenapa dia menghantui kami? Apa salah kami? Ibu Lola menjelaskan, kemungkinan dia iri dengan kehidupanmu. Dia sudah terikat dengan keluargamu, walaupun kalian pindah nantinya. Candela meminta bantuan kepada si ibu untuk membantu keluarganya menyelesaikan masalah mereka. Di tempat lain, Amparo menuju ke rumah Sujana untuk mencari tahu tentang apartemen mereka. Sujana adalah seorang nenek tua yang tinggal sendirian di rumahnya. Amparo sedikit takut melihat Sujana. Dia menanyakan mengapa hanya nomor Sujana yang ada di buku telepon apartemen itu. Sujana mengatakan, dia selalu menelponku, tapi tak pernah kuangkat. Amparo tanya, siapa orang yang kau maksud? Sujana tidak menjawab. Dia malah bertanya mengenai anggota keluarga Amparo yang memiliki seorang anak di bawah umur 5 tahun, yaitu Rafael. Amparo mengiyakannya. Dia juga bilang kalau Rafael sempat diculik, lalu dia seperti sengaja mengembalikannya lagi. Sujana bilang, itu terjadi karena dia tahu kau sedang hamil. Dia ingin menggantikan Rafael dengan anakmu itu yang diinginkannya saat ini. Aku tahu ciri-ciri wanita yang sedang hamil sepertimu. Selanjutnya, Sujana mengajaknya masuk ke gudang untuk melihat-lihat. Amparo melihat sebuah foto yang nggak asing baginya. Ya, itu adalah foto yang juga ada di apartemen. Foto muda pemilik apartemen yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Sujana bilang, itu bukan aku. Hukuman tidak berlaku baginya. Ayahku mengurungnya di dalam jam antik. Tenggorokannya serak karena menangis terus hingga dia dikeluarkan lagi. Tapi, itu juga tidak membuatnya jerah. Dia tetap melakukan kesalahan dalam hidupnya. Dia mengambil gaun hijauku, memakainya, dan mengaku sedang hamil. Dia mengajak seorang pria ke apartemen kami.
dan ayah tetap memukulinya. Dari penjelasan Sujana ini, dia menjelaskan kalau wanita di foto itu adalah saudara kandungnya, tapi dia tidak mau mengakuinya. Amparo melihat foto-foto wanita itu, dan dia akhirnya sadar alasan kenapa ayah mereka begitu marah dengannya. Karena wanita itu sebenarnya adalah saudara laki-laki Sujana. Dia bukanlah seorang wanita. Sujana menjelaskan dia bernama Miguel, tapi dia mengaku ke semua orang kalau dia bernama Clara. Sujana lanjut, mengatakan sifatnya itu mempermalukan keluarga mereka. Amparo bertanya, apakah dia selama ini tinggal sendiri di apartemen? Sujana menjelaskan kalau mereka tidak bisa membiarkan dia keluar karena obsesinya sebagai seorang ibu. Itulah yang membuat dia mengincar Rafael atau bayimu. Kami malu dengan cerita orang. Kami tidak mengizinkan dia keluar, bahkan hanya di depan pintu. Dan ketika orang tua kami meninggal, kami membagi 2 apartemen tersebut. Jadi, semenjak itu Sujana menyewakan apartemennya karena malu mendengar gosip tetangga. Sedangkan Miguel atau Clara masih tinggal sendiri hingga meninggal di apartemen itu 4 tahun yang lalu. Setiap hari, Clara menelpon Sujana, tapi dia tidak mau angkat. Hingga hari dia meninggal pun, Sujana tidak mau menemui saudara kandungnya itu. Sujana juga menambahkan kalau gara-gara dia, mereka tidak merasakan adanya sebuah keluarga. Amparo tidak setuju dengan tindakan Sujana. Dia mengatakan, kalian bisa aja membentuk keluarga asal kalian menerima dirinya apa adanya. Dan tidak seharusnya kau mengabaikan saudaramu di saat dia sekarat dan butuh pertolongan. Sujana marah. Dia mengatakan, Miguel adalah orang aneh. Amparo tidak mendukung Sujana sedikit pun. Dia langsung pulang untuk menyelesaikan masalah ini. Lola dan ibunya datang ke apartemen Candela. Mereka akan membantu asalkan semua orang di rumah telah berkumpul. Masalahnya, Amparo sedang keluar. Manolo meminta tolong agar mereka segera membantu. Saat mereka membahas hal itu, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Lola membunyikan fluidnya yang menandakan arwah sudah datang. Mereka masuk, meletakkan kursi Lola di depan foto Clara. Ibu Lola menyuruh Roh untuk tidak mengganggu keluarga Manolo, karena mereka tidak mempunyai salah kepada Clara. Dia menyuruh Clara untuk pergi. Lola no, hija. Amparo datang untuk menghentikan Roh yang ingin membawa Rafael. Roh meminta bayinya. Perkataan itu membuat keluarga Amparo tahu kondisinya yang hamil. Amparo mengatakan kalau dia tahu hal buruk yang menimpa kehidupan Clara dulunya. Dia mengatakan kepada Clara kalau dia layak mendapatkan kebahagiaan hidup seperti yang lainnya. Tapi, Amparo berusaha menyadarkan Clara kalau saat ini dia hanyalah Roh. Dia meminta maaf karena tidak bisa membantu. Roh Clara sempat merasakan kepedihan hidupnya dahulu, tapi tetap saja dia menginginkan anak yang dikandung Amparo. Amparo bingung, dia tidak memiliki cara lagi untuk menenangkan Roh Clara. Demi keluarganya, dia terpaksa melakukan sesuatu. Manolo mengorbankan diri demi keluarga yang dia cintai. Mereka terpukul dengan tindakan Manolo. Lola akhirnya tidak mati karena dia diselamatkan oleh Manolo. Semenjak itu, Roh Clara tidak pernah kembali lagi. Keluarga Candela kini tidak perlu melunasi hutang bank karena asuransi kematian Manolo telah melunasi hutang tersebut. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke desa. Dan cerita berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita 32 Malasana Street, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Madrid. Sayangnya, kisah sebenarnya dari cerita ini belum bisa didapatkan. Dan bahkan, nomor asli di Jalan Malasana Madrid hanya sampai di nomor 30 saja.
yang hal itu disengaja untuk mengacak kisah asli yang tidak dipublikasikan ini. Terakhir guys, saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.